Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Mat Endeng, ganti busana menjadi putih. Hari ini saya punya janji untuk ketemu dengan Yai Haji Humaydi SPD. Beliau adalah Ketua Pergunu Banten untuk membahas mengurus jenazah. Yuk kita berangkat. Wahai para guru bintang 9, bangkitlah dari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Kiai, ini kita bisa ketemu lagi. Ini pertemuan yang kedua kalinya Kiai. Dan hari ini lebih lengkap, sudah disiapkan kopinya rupanya. Jadi lebih semangat nanti kita. Jadi ini ada hal yang penting yang harus kita bicarakan, karena untuk masalah mengurusi jenazah Kiai. Mengurusi jenazah ini penting dalam kehidupan sehari-hari, dan yang menjadi pertanyaan itu, sebelum dikuburkan jenazah ini, apa saja yang prosesnya yang harus kita lakukan gitu Kiai? Oh iya, ada hal yang memang harus dilihat tentang jenazah itu, pentingnya dulu. Seberapa penting sih gitu mengurus jenazah? Walaupun hukumnya itu adalah fardu kifayah, tetapi pentingnya itu dilihat dari betapa besarnya pahala mengurus jenazah. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, man syahidal janazata hatta yusalla alaiha falahu qiratun. Barang siapa orang itu menyaksikan jenazah sehingga orang itu jenazah itu disolati, maka orang tersebut akan membawa pahala 1 kilo. Waman syahidah hatta yudfana alaiha falahu kirotan ya. Barang siapa orang itu menyaksikan jenazah yang kemudian sehingga sampai pada pemakaman, maka orang itu akan mendapatkan 2 kilo. Sampai Rasulullah ditanya, mal kirotun ya Rasulullah, mal kirotu ya Rasulullah, apa sih kirot itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawabnya itu mithlul jabalaini azimain. Jadi kirot itu yang diartikan sebagai sepadan ya, pahalanya itu besarnya itu 2 gunung yang sangat besar. Beruntung sekali tuh orang memandikan jenazah itu ya. Iya, itulah persoalannya. Banyak orang yang tidak tahu ya betapa besarnya sih gitu. Seharusnya kan ada lomba-lomba ya untuk bisa pelajari itu. Kemudian setelah memang itu terpancing, tersugesti pahalanya besar, maka ketika melihat jenazah itu ada doanya. Oh, lihat jenazah itu ngelayat, misalkan kita lihat jenazah nih. Nah, itu kita ada doanya tuh ya? Doanya ada. Gimana Kiai doanya? Doa untuk melihat jenazah itu kita sampaikan dengan sesuatu yang baik-baik. A'zamallahu ajroka wa ahsin uzza'aka wa ghafara liman yitika. Dengan harapan tentunya si jenazah ini mendapatkan pahala yang besar, yang kemudian juga tidak diruntuhkan wibawanya itu, kemuliaannya tidak diruntuhkan. Tentu sebagai manusia ada dong yang namanya salah. Iya betul. Wa ghafara liman yitika, harapannya itu diampuni dosa si jenazah itu. Ya, begitu. Nah, yang kemudian biasanya nih jenazah itu matanya belum terpejam, belum sempurna lah, masih melek, terpejam. Nah itu
kita ada doa untuk bisa memejamkan mata itu. Doanya ada. Yang biasanya diletakkan koin di kedua belah itu, di dua mata itu ya. Bebas koinnya. Koinnya itu yang kira-kira yang agak beratan lah, supaya memang itu tertutup, ada beban. Jangan yang Rp5 itu yang itu kan kalau enteng ya, tapi kalau yang agak berat lah 100 tebel itu ya mungkin. ya 100 yang tebal sehingga bisa menutup harapannya. Itu nggak lama, biasanya ya ukuran 5 menit lah. Doanya apa gitu? Doanya itu Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma gfir lahu. Kalau bagi laki-laki, Allahumma gfir laha. Jika itu bagi perempuan, warfa' darajatahu. Bagi laki-laki dan bagi perempuan, warfa' darajataha. Fil mahdiyina waghfir lana walahu atau walaha ya rabbal alamin. Nah itu yang saat menutup matanya. Menutup mata ataupun mengusap. Ya, syariat mengusap. Itu doanya Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lahu warfa' darajatahu fil mahdiyina waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Ya, untuk itu belum masuk ke bagian khusus ya, pengurusannya. Ya. Apa saja nih kayak ini untuk bagian tata cara mengurus jenazah itu? Nah, yang pertama, jenazah itu diletakkan pada tempat yang tertutup. Kenapa tempat yang tertutup? Persoalannya jenazah manusia adalah makhluk yang mulia. Karena makhluk mulia itu tentunya harus dijaga akan hal-hal yang bisa membuka aibnya. Nah, sebagaimana memang dalam Al-Qur'an ya, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Katakanlah kepada orang mukmin itu ya harus mampu menahan pandangannya dan juga bisa menjaga kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih bersih bagi mereka itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang telah dilakukannya. Bahkan dari perempuan juga sama. Wa qulil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minhunna. Nah, itu bagi perempuan. Nah, sebelum kita memasuki jenazah ini dimandikan, otomatis kan ada persiapan nih Pak. Ya. Persiapannya apa saja itu Pak? Jenazah itu sebelum dimandikan gitu Pak. Nah, harus ada beberapa hal yang memang diperhatikan ya. Yang pertama adalah dilihat airnya ada apa enggak. Memandikan nggak ada air, ini mandi, airnya dulu. Airnya tentu dong yang suci dan menyucikan. Jangan sampai sama-sama air gitu, air galon misalnya juga bisa. Tetap harus menggunakan air suci mensucikan. Yang keduanya, dalam rangka bebersih tadi, maka diperlukan adanya sabun, ada juga sampo, yang kemudian daun bidara. Yang kelimanya minyak wangi lah. Tentunya minyak wangi ini ya tidak beralkohol. Kemudian selanjutnya itu ada tempat-tempat wadahnya yang harus juga masuk ya, akomodasi dalam itu. Yang pertama misalkan ember, yang kemudian keduanya itu ada gentong lah, tempat yang bisa menampung air. Cibuk, yang kemudian cibuk, selang dan juga sisir. Sisir itu diperlukan karena
Kalau sesudah itu ya sambil disisirin lah. Nah, yang kemudian selanjutnya itu ada handuk. Handuk kecil lah, Iya, handuk kecil untuk mengeringkan. itu untuk menggosok. Oh, menggosok. Gosok. Oh. Gosoknya, kemudian handuk basah yang gede, handuk kecil mau untuk menggosok, kemudian handuk basah, kemudian Kain. ada handuk juga, handuk yang kering, kemudian kain, Untuk menutupi. kemudian iya untuk menutup itu ada kain. Kalau bisa ya bagusnya itu ya sikat gigi odol, kemudian juga yang ininya ini pakai sapu tangan. Sapu tangannya dipakai. Kalau semuanya sudah terpenuhi itu baru diletakkanlah jenazah itu kepala lebih tinggi ketimbang dengan kaki. Nah kaki ini dihadapkan memang kepala sebenarnya karena memang kemiringan ya. Itu miring paling ya tingginya setinggi 1 jengkal lah, 1 jengkal antara ini kemiringannya. Iya. Baru kalau sudah dilihat seolah-olah ya gambarannya itu seolah-olah berdiri menghadap kiblat. Kemudian disiramlah dari awal, disiram. Nah siramannya itu juga menggunakan doa. Apa doa? Doanya ghufranaka ya Allah Rabbuna wa ilaikal masir. Itu sebelum niat ya? Belum niat. Nah baru setelah itu didorong itunya, perut bagian ulu hati itu didorong, yang kemudian ini akan keluar Kotoran dalam ya perutnya. kotorannya itu. Nah jangan sampai ini tertutup Bagian pas lubang ini pas ya, anusnya. duburnya itu. Duburnya. Iya itu harus keluar betul, kemudian segeralah disebor Iya, ada sampai pembuangan. memang ada ini tempatnya ya gorong-gorong itu. Nah terus itu sampai usahakan habis. Di perutnya itu tidak Di ada kotoran. perutnya itu nggak ada kotoran sama sekali. Nah udah ini kalau memang itu sudah diyakinkan kosong, baru melangkah di bagian rambut. Rambut disebar lagi. Apa sih bacanya itu aja. Bacaannya itu ada ghufranaka rabbuna ya Allah rabbuna wa ilaikal masir. Nah niatnya pas gimana itu? Nah itu usahakan dulu ini sampai bersih dulu. Rambutnya dibersihkan dulu, telinganya dibersihkan dulu, hidungnya bersihkan, matanya, giginya dibersihkan. Bacanya itu dibersihkan. aja ya, Iya, bacaannya. bacaannya itu aja. Sampai sekiranya ini sudah bersih, mulai dari kepala sampai kaki. Kalau memang perlu diperlukan karena gondrong misalkan, rambutnya gondrong, dalam rangka kerapian itu bawa gunting, kemudian gunting kuku dipotong Supaya bersih gagah supaya lah. betul bersih. Dan gagah kelihatannya ya. Nah, setelah ini pemotongan sudah, rambut sudah rapi, kemudian kuku sudah rapi, Sudah bersih aja ya. sudah bersih ya. Kemudian baru melangkah pada memandikan. Baru melangkah udah bersih mas, tidak berbarengan, tidak bisa berbarengan. Jadi keadaan si mayit jenazah ini sudah bersih, sudah bersih, baru dimandikan. Nah, baru Niat. niat mandi, memandikannya diniati dengan biasa mengucapkan Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, nawaitu an umsila hadal mayyiti kalau laki-laki, kalau perempuan hadihil maitata ya, itu mah hadihil maitah, ini mah hadal maitah, kalau ini hadihil maitata gitu tuh. Itu fardol kifayati, fardol kifayati lillahi ta'ala. Allahumma gsil Allahumma gsilha min khotoyaha bisalji wal ma'i wal barodi. Itu selesai itu, sampai situ niatnya. Berarti karena udah suci kan, udah bersih kan, cabur dari kepala lagi. Cabur dari kepala digosok,
Kemudian setelah itu dibalikkan. Oh, jenazahnya. Jenazahnya itu dibalikkan. Kalau membalikkan, bagian punggung bisa dibalikkan. Kalau tidak bisa dibalikkan, didudukkan. Bisa didudukkan juga. Kalau nggak bisa dibalikkan, berarti didudukkan. Didudukkan itu juga sama bacaannya. Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Didudukan atau dimiringkan, miring kanan dan miring kiri tentunya. Khawatir kalau di bagian ini sudah terbasuh, sebelah sini belum terbasuh. Nah, Sampai rata sampai kaki. kalau saya pernah melihat sih, ada yang dimasukkan ke dalam lubang-lubang gitu. Ya, dimasukkan ke anusnya, kapas. Itu gimana gitu? Apa memang harus seperti itu? Dimasukkan lubang-lubang itu nanti di saat masuki pada pengkafanan. Pengkafanan itu baru ditutup. Mulai dari telinganya, kemudian hidungnya, mata, kemudian bagian hidungnya. Berarti ini udah selesai proses pemandian. Nah, jika memang ini sudah teraliri semua, yakin sudah bersih, ya kan? Baru membaca doa. Oh, ada doanya setelah memandikan. Setelah memandikannya itu. Apa doanya kayak? Doanya sebenarnya sama ya dengan doa waktu wudhu. Kalau ingat di saat setelah wudhu, ya itu sama itu. Setelah wudhu doanya apa dulu? Mau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alni, misalkan Allahumma ja'alni walahu nantinya. Walahu atau Allahumma ja'alni walaha minal muta'minat tawwabina waj'alni walaha minal mutatahhirin. Selesai berarti memandikan. Iya, itu sudah Terus selesai. setelah memandikan baru kita Itu kan sudah mandi, sudah selesai, kemudian sudah disisiri segala macam. Tetap kondisinya pada kondisi si jenazah itu ditutup dengan kain, karena sudah dikeringkan ini, baru diangkat. Nah, ketika pengangkatannya pun ditempatkan di tempat yang sudah tersedia, tentunya sudah tersedia. Mengkafani itu sudah disiapkan. Oh, berarti ini setelah ini langsung mengkafani ya dia? Jadi diangkat dengan membaca doa itu juga. Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya saya ini pengen ngobrol untuk mengkafaninya ya Kiai. Cuman Kiai kan ada janji nih hari ini ya kan. Jadi nanti kita akan lanjut nih untuk masalah mengkafaninya ya Kiai ya. Mudah-mudahan Allah memberikan waktu kesempatan buat kita. Amin. Pemirsa, baru saja kita dengarkan proses mengurus jenazah sampai memandikan. Nantikan kehadirannya untuk bab mengkafani jenazah bersama saya, Mat Ender, ganti busana menjadi putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengajar dengan ikhlas dan lapang, bintang 9 lembut cemara.